467 situasi kacau 3. Kaki Gu Qingqing menjadi lemas dan hampir jatuh. 3 kotak, apakah Leng Xicheng ingin mematikan seseorang malam ini? 3 kotak, dia pikir dia adalah Hulk. Batin Gu Qingqing. Leng Xicheng memelototi Gu Qingqing, kemudian melirik Lin Zuyi yang berada di samping. Matanya penuh dengan niat ancaman. Lin Zuyi tersenyum, melihat ke belakang Leng Xicheng, dan menjelaskan, "Sepupu, kamu tidak pergi. Asistenmu sepertinya sedang memanggilmu." Leng Xicheng mengambil selangkah ke depan. Ekspresinya suram dan sangat tidak puas. Ia sangat ingin memukul Lin Zuyi. Namun, begitu ia ingin melangkah ke depan, Sekretaris Cheng yang berada di belakang sedang memanggil, "Tuan Leng. Tuan Leng." Lin Zuyi tersenyum sambil berharap situasi menjadi lebih kacau. "Kamu lihat, sepupu, sekretarismu sedang mendesakmu. Jika kamu lanjut tinggal di sini, orang-orang di luar akan spekulasi bahwa kamu dan Nona Gu memiliki hubungan tersembunyi. Menurutmu benar tidak?" Leng Xicheng tahu Lin Zuyi sedang memprovokasi dirinya. Namun ia tidak ingin menahannya lagi. Ini adalah istri Leng Xicheng. Mengapa ia harus menyembunyikannya? Bahkan orang tercela seperti Lin Zuyi pun bisa mengejeknya. Ada apa dengan mengungkapkan identitas Gu Qingqing? Karena Gu Qingqing berada di Suyi, apakah Lin Zuyi berani menyentuhnya? Leng Xicheng baru saja maju ke depan, namun Sekretaris Cheng merasa ada yang tidak beres sehingga ia memanggil lagi, "Tuan Leng." Leng Xicheng tidak peduli pada Sekretaris Cheng. Ia kemudian mengambil selangkah ke depan lagi, menyipitkan matanya dengan berbahaya, dan berkata, "Kamu tahu siapa dia?" "Siapa dia?" Lin Zuyi sengaja bertanya pada Leng Xicheng sambil tersenyum. Leng Xicheng paling benci dengan pria yang tersenyum di permukaan, tetapi licik di dalam hati seperti ini. Ia sangat ingin merobek wajah Lin Zuyi yang munafik itu. Tetapi, telepon di sakunya malah berdering. "Si, Presiden Leng, telepon." Gu Qingqing hampir keceplosan dan mengingatkannya. Leng Xicheng sedikit mengernyit dan tidak ingin peduli. Ia mengambil selangkah ke depan lagi, tetapi suara dering ponsel menjadi semakin keras. Telepon sedang berdering. Gu Qingqing mengingatkannya lagi. Leng Xicheng menoleh dan melirik Gu Qingqing. Meskipun Gu Qingqing baru saja mendapat pengakuan cinta, wajahnya tidak menunjukkan guncangan sama sekali. Jelas ia terlihat sangat tenang. Tampaknya, Gu Qingqing sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Lin Zuyi. Meskipun hati Leng Xicheng masih tidak puas, ia akhirnya menundukkan kepala dan melirik telepon, Su Zijin yang meneleponnya. Ia pun segera menutup teleponnya tanpa berpikir. Apakah Su Zijin benar-benar menganggapku sebagai sup ayam penuh pengetahuan dan emosi? Tidak bisa menangani prianya sendiri dan masih mencariku untuk menyelesaikannya. Leng Xicheng memaki dalam hati. Siapa yang menelepon? Gu Qingqing sedikit bingung. Leng Xicheng menjawab dengan marah, "Su Zijin. Apakah dia ada suatu masalah?" Ketika Gu Qingqing berkata sampai di sini, ia tiba-tiba teringat konflik semalam, akan ada masalah apa? Jika tidak mengeluh karena ditampar semalam, apakah karena kakaknya Su Zipei? Begitu Leng Xicheng selesai bertanya-tanya, wajahnya yang baru saja memasang ekspresi tidak puas langsung berubah menjadi tertegun. Tentu saja ia ingat untuk apa Su Zijin meneleponnya, itu untuk masalah Ni Zining putus dengannya. Pasti harus membereskan Ni Zining dengan cepat sebelum mereka berdua benar-benar putus. "Aku tahu, aku akan meneleponnya nanti." Leng Xicheng menyimpan teleponnya ke dalam saku. Ketika Leng Xicheng sedang berbicara, Sekretaris Cheng di sana masih memanggil, "Tuan Leng." Para pewawancara berada di sana. Mengapa Leng Xicheng masih belum datang? Leng Xicheng melihat Gu Qingqing, kemudian melihat Lin Zuyi yang berada di sebelahnya dengan pandangan mengancam. Ia memelototi Lin Zuyi dan tidak ingin pergi. Di sana, Sekretaris Cheng benar-benar tidak bisa menahan lagi dan terus memanggil, "Tuan Leng." Leng Xicheng mengulurkan 3 jarinya dengan tenang sambil mengingatkan, "Ingat, 3 kotak." Wajah Gu Qingqing langsung menjadi merah. Tanpa menunggu Gu Qingqing menyangkal, Leng Xicheng merapikan pakaiannya dengan tegas dan bermartabat sebelum kemudian pergi dengan dingin dan mulia. 468 situasi kacau 4. Begitu Leng Xicheng pergi, senyuman di wajah Lin Zuyi juga berkurang banyak. Saat ia melihat Gu Qingqing sedikit mengernyit, ia tidak menunggu Gu Qingqing berbicara dan berbicara terlebih dahulu, "Nona Gu, maaf. Aku memiliki alasan sendiri untuk hal tadi itu." Gu Qingqing terkejut. Melihat wajah Lin Zuyi yang tiba-tiba menjadi tenang membuatnya merasa sedikit aneh.
Mari kita keluar, di sini tidak cocok untuk berbicara. Karena di lobi ada banyak orang yang datang dan pergi, Lin Zui memanggil Gu Qingqing dan membawanya ke samping. Begitu mereka berada di dalam kantor, Lin Zui menutup pintu dan berkata dengan ekspresi minta maaf, Nona Gu, maaf. Apa yang aku lakukan padamu tadi? Apa yang aku katakan itu, bukan niatku sendiri. Gu Qingqing sontak tercengang. Ia tidak menyangka sikap Lin Zui akan berubah begitu cepat. Lin Zui masih berkata, setelah kamu mengalami kecelakaan kemarin, ada banyak berita di luar yang tersebar dengan sangat buruk, terutama terhadapmu. Untuk menenangkan rumor dan mengklarifikasi skandalmu dengan sepupu, aku tidak punya pilihan dan hanya bisa menggunakan solusi terburuk untuk menyelesaikan masalah. Terutama, spekulasi terhadapmu dan keluargamu. Memang benar, dengan adanya keterikatan yang kuat dari Lin Zui, semua orang memang tidak akan memikirkan tentang kemungkinan Gu Qingqing bersama Leng Xicheng. Hanya saja, selain itu, perusahaan menanggung semua biaya pengobatanmu. Ketika kamu meninggalkan rumah sakit kemarin, perusahaan tidak bisa melindungimu dengan baik kemarin dan menyebabkan kamu dalam bahaya. Aku sebagai pemimpin dan penanggung jawab proyek merasa sangat menyesal dan minta maaf. Begitu Lin Zui muncul dan langsung mengakui kesalahannya dengan begitu tulus, Gu Qingqing malah merasa sedikit segan. Ia segera menggelengkan kepala dan berkata, tidak seperti itu. Itu karena aku sendiri tidak hati-hati dan menyebabkan semua orang menunda pekerjaan. Tidak, jawab Lin Zui sambil tersenyum, meskipun tidak baik untuk mengatakan seperti ini, setelah kamu mengalami kecelakaan, perhatian dunia luar terhadap Su Yi meningkat banyak. Kamu termasuk orang yang memiliki banyak kredit. Tetapi apa? Tanya Gu Qingqing. Ketika Lin Zui berbicara, sepertinya agak sulit baginya untuk mengatakannya, maaf. Karena aku baru saja menyatakan cinta di depan media. Itu termasuk mengacaukan skandalmu dengan sepupu. Tapi, untuk reputasimu, aku mungkin harus bertahan dalam mengejarmu untuk sementara waktu. Jika tidak, dunia luar akan mengira kita hanya sedang membuat sensasi. Gu Qingqing telah mendengarkan untuk waktu yang lama, namun ia juga tidak mengerti. Setelah beberapa saat kemudian, baru ia bertanya, maksud Anda, kita harus terus membangkitkan skandal untuk menekan skandal saya dan si Presiden Leng. Ini terlalu tidak masuk akal. Aku dan Leng Xicheng adalah suami dan istri sah, tapi malah terus menyembunyikan identitas. Selain itu, Lin Zui dan aku berhubungan biasa, tapi malah harus membangkitkan skandal untuk menyembunyikannya. Apa-apaan ini? Gu Qingqing tak habis pikir. Betul, Lin Zui mengakuinya dengan murah hati, tentu saja. Hubungan antara kita adalah rekan kerja dan teman. Aku menyatakan cintaku, kamu hanya perlu tidak menerimanya. Jika itu mempengaruhi keluargamu dan suamimu, aku akan menjelaskan padanya secara pribadi. Mau menjelaskan apa? Dengan kecemburuan Leng Xicheng, itu akan segera datang menyerang Lin Zui di pintu. Meskipun Leng Xicheng belum tentu mencintai Gu Qingqing, ia adalah seorang pria. Tidak peduli ia selingkuh berapa kali pun boleh. Tetapi, jika istrinya selingkuh sekali saja, itu seperti awan hijau yang menekan dari atas kepala dan tidak bisa ditahan. Tidak bisa, Gu Qingqing menggelengkan kepala dan menolaknya dengan tegas. Baik, Lin Zui juga mengangguk dengan senang hati, jika kamu tidak setuju, aku juga tidak akan memaksa. Kamu terlalu lelah kemarin, istirahatlah dengan baik hari ini. Terima kasih, Presiden Lin, jawab Gu Qingqing. Lin Zui begitu peduli padanya, Gu Qingqing juga merasa sangat menyesal dan kasihan. Sayangnya, saat malam hari, Leng Xicheng tidak ada tempat untuk menggunakan 3 kotak kondom yang dipikirkannya. Karena Gu Qingqing juga tahu bahwa Ni Zining dan Su Zijin akan putus. Selanjutnya bab 469 situasi kacau 5.